A. Sejarah tafsir masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nabi diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya. Yang demikian itu untuk memudahkan para nabi menyampaikan wahyu dan agar mudah dimengerti oleh kaumnya. Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bahasa Arab. Begitu juga kaum saat Al-Quran itu diturunkan juga menggunakan bahasa Arab. Hal itu untuk memudahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalahnya dan memudahkan bagi umat untuk memahami apa yang disampaikan dari risalah tersebut. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bahasa Arab adalah bahasa Quraisy. Meskipun ada beberapa lafaz dalam Al-Quran yang bukan dari bahasa Quraisy, dengan perantara Jibril alaihi salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menjelaskan makna lafaz tersebut kepada para sahabatnya. Inilah yang kemudian disebut dengan the first interpreter, penafsir Al-Quran pertama dalam Islam. Contoh tafsir yang didapatkan dari periwayatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dapat kita temukan dalam hadis, diantaranya tafsir Al-Quran surat Yasin ayat 38, yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Asy-Syaikhani meriwayatkan dari Abu Dzar bahwa dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang firman Allah Quran surat Yasin ayat 38. Dia berkata, tempat edarnya adalah Arsy. Dan keduanya meriwayatkan darinya bahwa dia berkata, aku bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid ketika matahari terbenam. Maka dia berkata, wahai Abu Dzar, apakah kamu mengetahui di mana matahari itu terbenam? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dia berkata, sesungguhnya dia pergi bersujud di bawah Arsy. Kemudian selanjutnya adalah sejarah tafsir pada masa sahabat. Ketika wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW, beliau langsung menyampaikan dan membacakannya kepada sahabat dengan baik dan teliti. Beliau juga menjelaskan makna-makna yang dikandungnya, sehingga mereka dapat memahami dan mengamalkannya dengan baik. Mereka adalah orang yang paham terhadap Al-Quran setelah Rasulullah SAW, meskipun mereka tidak memahami hakikatnya. Dan mereka adalah orang yang menyaksikan wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Para sahabat juga memiliki keistimewaan seperti kecerdasan otak, daya tangkap yang tinggi, dan hafalan yang kuat. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka adalah ummi atau tidak bisa membaca dan menulis. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW melarang untuk menuliskan apapun dari beliau pada saat itu selain Al-Quran. Larangan ini terjadi di awal Islam. Kemudian setelah kaum muslimin belajar baca dan tulis, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat yang mempunyai keahlian di bidang tersebut untuk menuliskan apa saja yang disampaikan Rasulullah SAW selain Al-Quran. Contoh penafsiran terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Karakteristik tafsir sahabat. Di antara ciri-ciri tafsir sahabat adalah, yang pertama, kebanyakan dari mereka menafsirkan dengan menggunakan bahasa yang sepadan. Yang kedua, tidak dibukukan, masih berbentuk periwayatan. Yang ketiga, tidak menambahkan dengan fikih, karena mereka sudah memahami dari Rasulullah SAW. Yang keempat, penafsirannya masih berbentuk global. Para sahabat bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu bersama Rasulullah SAW, termasuk dalam mempelajari dan mengkaji penjelasan ayat-ayat Al-Quran, meskipun mereka menyaksikan turunnya wahyu.
Sebagaimana lazimnya manusia dalam memahami dan menerima sesuatu akan berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya dalam berpikir. Dan juga karena faktor lain yang mempengaruhi. Faktor penyebab perbedaan penafsiran pada sahabat tersebut diantaranya yaitu yang pertama, tingkat kecerdasan dan pemahaman yang berbeda di antara mereka. Yang kedua, intensitas dalam mendampingi Rasulullah SAW dalam majelis ilmu atau yang lainnya. Yang ketiga, penguasaan terhadap bahasa Arab yang berbeda. Yang keempat, pengetahuan tentang kebiasaan dan tradisi Arab jahiliyah, Yahudi, dan Nasrani saat Al-Quran itu diturunkan. C. Sejarah tafsir masa tabi'in setelah Rasulullah SAW wafat. Kebutuhan terhadap tafsir semakin dirasakan oleh kaum muslimin. Luasnya wilayah kekuasaan Islam membutuhkan penjelasan ayat-ayat yang sulit terutama bagi yang tidak memahami bahasa Arab. Penjelasan ayat-ayat Al-Quran di masa ini direwayatkan melalui lisan satu ke lisan yang lain. Hingga pada abad kedua Hijriah, tafsir mulai dibukukan, hanya saja masih bercampur dengan hadis dan tidak tersusun sesuai dengan tertib ayat dan suratnya. Sumber penafsiran pada masa tabi'in adalah sama dengan pendahuluan mereka. Tetapi di antara mereka ada yang menambahkan ilmu-ilmu lainnya. Di antara rujukan penafsiran mereka adalah yang pertama ada Al-Quran, yang kedua penafsiran Rasulullah SAW, yang ketiga ada ijtihad atau pendapat sahabat, keempat ada pendapat tabi'in, yang kelima ada Israiliyat. Ada beberapa karakteristik pada masa tabi'in. Yang pertama, mulai banyak dipengaruhi kisah-kisah Israiliyat dan Nasroniyat. Hal ini disebabkan karena tabi'in begitu mudah menerima informasi dari para ahli kitab tanpa melakukan seleksi dan kritik. Mereka mengambil riwayat dari ahli kitab yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, Al-Ahbar, Wahab bin Munabbah, Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Zuraiz. Kedua, tafsir Al-Quran masih terikat dengan tradisi penerimaan dan riwayat sebagaimana masa Nabi dan sahabat ahli Mekah merujuk kepada Ibnu Abbas, ahli Madinah dari Ubay bin Ka'ab, dan ahli Irak dari Ibnul Mas'ud. Ketiga, mulai muncul banyak perbedaan mazhab yang diakibatkan oleh perbedaan dalam memaknai ayat Al-Quran. Terakhir, perbedaan penafsiran dalam pemahaman yang diperoleh oleh para sahabat. D. Periode Tadwin. Tafsir pada masa Tadwin adalah suatu tulisan atau catatan untuk menafsirkan beberapa pengertian makna dalam Al-Quran, atau bisa diperjelas dengan di mana tafsir Al-Quran itu ditulis atau dibukukan. D. Periode Tadwin. Tafsir pada masa Tadwin adalah suatu tulisan atau catatan untuk menafsirkan beberapa pengertian makna dalam Al-Quran, atau bisa diperjelas masa di mana tafsir Al-Quran ditulis atau dibukukan. Di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, tafsir maupun hadis diriwayatkan melalui lisan, dari satu orang kepada yang lainnya. Tradisi periwayatan terhadap tafsir dan hadis ini berlangsung hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. Kodifikasi dan pembukuan terhadap ilmu baru dimulai pada akhir pemerintahan Bani Umayyah dan di awal pemerintahan Bani Abbasiyah. Di masa ini, perhatian ulama terfokus pada pembukuan hadis, sedangkan tafsir menyatu dan termasuk pada bagian tertentu dari pembukuan tersebut. Perhatian ulama terhadap riwayatan tafsir yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in sangatlah besar, meskipun tafsir saat itu masih bercampur dengan hadis. Setelah itu, perhatian ulama berpindah kepada penyusunan tafsir secara terpisah dari hadis dan disusun sesuai dengan tertib ayat dan surat seperti dalam mushaf. Penafsiran Al-Quran setelah itu masih mengikuti langkah-langkah pendahulunya, yaitu menggunakan metode penafsiran bil ma'thur. Akan tetapi, mereka meringkas sanad, menukil pendapat tanpa menisbatkan pada orangnya. Periwayatan semacam ini sangat mewarnai periode ini, sehingga bercampurlah antara yang sahih dan yang dhaif, bahkan sulit diketahui karena sanadnya banyak yang terputus. Pembukuan tafsir dilakukan dalam 5 periode, yaitu para ulama saat itu mengumpulkan hadis-hadis yang mereka peroleh dari para sahabat dan tabi'in. Mereka menyusun tafsir dengan menyebutkan sepotong ayat,
Kemudian menyebutkan riwayat dari para sahabat dan tabi'in. Munculnya perbedaan madhab dan fanatisme golongan. Masuknya falsafah umum terhadap ilmu agama mewarnai penafsiran Al-Quran pada periode ini. Penggunaan istilah-istilah ilmiah, pengetahuan falsafah, dan perbedaan paham dalam madhab dimasukkan dalam penafsiran mereka. Urutan periode tadwin tafsir. Periode pertama, ciri-cirinya, tafsir diriwayatkan secara lisan dari satu orang kepada yang lainnya sebagaimana hadis. Periode kedua, ciri-cirinya, diriwayatkan dan ditulis tetapi masih bercampur dengan hadis. Periode ketiga, ciri-cirinya, tafsir sudah dibukukan dan ditulis tetapi masih bercampur dengan hadis. Periode ketiga, ciri-cirinya, tafsir sudah dibukukan dan terpisah dengan hadis. Periode keempat, ciri-cirinya, dalam buku tafsir ditemukan periwayatan yang tidak sempurna atau hanya mencukupkan kepada rawi yang pertama. Periode kelima, ciri-cirinya bercampur dengan ilmu-ilmu lain serta pendapat dari beberapa madhab dan berlangsung sampai sekarang.